Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Anissa Aulia Wulandari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari kelas BK4. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Tetap semangat ya, meskipun kita menjalani pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan layanan materi bimbingan dan konseling pada bimbingan prasikal, yaitu dengan tema bangun karir dengan mengenal bakat. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai materinya, saya akan ingatkan kembali ke teman-teman semuanya tentang protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan terus menghindari kerumunan ya. Ingat pesan ini. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian karir. Pada pengertian karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir tertinggi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan matang. Nah, karir juga dimaknai sebagai serangkaian kegiatan, pekerjaan berkelanjutan dan mengikutsertakan pilihan dari berbagai kesempatan yang terjadi. Sebab adanya interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Kita lanjut ke pengertian bakat. Untuk pengertian bakat juga adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Kita merasa begitu mudah, lancar saat belajar, beraktivitas di suatu bidang tertentu. Kita merasa menikmati saat melakukannya, maka kemungkinan besar di bidang tersebut itu adalah bakat yang kita miliki. Misalnya nih, pada teman-teman ada yang pada bakat musik, terdapat kemampuan kalian ini membedakan antara nada kepekaan, keserasian, suara, irama, akan nada. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka kita perlu mengenali dan memahami bakat kita secara mendalam, sungguh-sungguh dan fokus. Karena mengenal, memahami, dan mengembangkan bakat akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan karir kita. Yang selanjutnya, ada cara mengembangkan bakat yang tersembunyi. Nah, untuk cara mengembangkan bakat yang tersembunyi, ini ada beberapa cara. Yang pertama, ada temukan hal yang disukai. Dari yang pertama ini, bakat biasanya menghabiskan waktu yang berlama-lama. Namun, bagi beberapa orang, mereka menyukai beberapa hal dan mengerjakan secara sekaligus atau disebut multitasking. Mulai sekarang, kalian coba temukan pekerjaan yang paling disukai dari beberapa pekerjaan yang dikerjakan. Prioritaskan pekerjaan tersebut, dengan demikian akan memulai mengenal bakat yang dimiliki. Yang kedua, cari hal yang bisa dikerjakan. Yang kedua ini maksudnya adalah sebuah pekerjaan yang kamu kerjakan menjadi sinyal atau tanda bakat yang mungkin akan kamu miliki. Yang ketiga, tanyakan hasil pekerjaan kamu kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini, hasil kamu coba tanyakan dan nilai pekerjaan kamu ini ke orang lain. Jadi, bakat kamu ini pasti akan hasil pekerjaannya yang baik, sehingga akan dinilai luar biasa oleh orang lain. Yang keempat, apa hal yang sering dibicarakan oleh kamu? Yang keempat ini, hal yang sering dibicarakan. Jadi dalam psikologi juga, jika kamu mengatakan sesuatu terus berulang-ulang, maka hal tersebut itu akan merupakan hal yang disukai gitu oleh kamu sendiri. Yang kelima, amati hobimu, bisa jadi itu bakatmu. Nah, yang selanjutnya ini, jangan anggap hobi kamu ini yang sederhana, kamu anggap tidak penting dan hanya sebagai buat menghibur diri di sela kesibukan. Tapi kamu ini harus sering mengamati hobi kamu dan semoga bisa membantu menemukan bakat yang sebenarnya dari diri kamu sendiri. Yang keenam, cari dan amati pengalaman yang akan dan sudah dilakukan.
Nah, setelah kamu mengamati hobi yang kamu suka itu, lalu kamu cari dan amati pengalaman yang sudah kamu lakukan dari hobi yang kamu suka itu. 7. Ikuti tes bakat. Dan yang selanjutnya ada mengikuti tes bakat. Ini adalah cara ilmiah yang biasanya sering dilakukan dan lebih menghemat waktu dalam kamu menemukan bakat yang dimiliki. 8. Terus latih hal yang disukai. Nah, yang selanjutnya ini terus latih hal yang disukai. Sayang sekali kan jika ternyata kamu contohnya nih memiliki bakat melukis, tapi kamu jarang melakukannya. Nanti bagaimana bisa tersampaikan untuk bakat yang kamu sukai ini, hal-hal yang kamu sukai ini. Jadi terus lakukan hal yang kamu sukai dan terus kembangkan. Dan yang terakhir, ada dengarkan kritik dari orang lain. Yang selanjutnya ini kritikan dari orang lain. Dengarkan kritikan jika ingin sukses. Kritikan ini gak selamanya bakal melemahkan diri kamu. Tidak jarang kritikan juga akan membuat menemukan minat yang kamu miliki. Nah, yang terakhir ini ada jangan mudah menyerah. Jika kamu mudah menyerah, bagaimana bisa tersampaikan gitu bakat dan minat kamu di suatu hal yang kamu suka ini. Bahkan minat dan bakat ini bisa ditemukan dengan cepat, namun juga bisa membutuhkan waktu yang berlama-lama. Bahkan banyak orang yang menemukan bakat mereka di usia mereka yang sudah tidak ada lagi. Jadi tetap semangat. Yang selanjutnya ada faktor yang mendukung pengembangan bakat. Nah, yang pertama ada faktor intern. Di faktor intern juga terbagi lagi. Yang pertama ada faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dan dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Nah, yang kedua dari faktor intern ini yaitu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini juga akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua, ada faktor ekstern. Yang pertama di faktor ekstern yaitu ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan juga terbagi atas 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Menurut Sutiono pada tahun 1998. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang indusif serta bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat siswanya. Karena ini, di lingkungan ini minat dan bakat akan dikembangkan secara intensif. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Suatu lingkungan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya pada masyarakat. Oke teman-teman, sekian itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.